peserta modul Nusantara. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk saja pada kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu pariwisata, pemerintahan, dan peran pemuda di dalamnya. Kepada pemateri, dengan hormat, saya persilakan. Saya coba testing dulu ya. Suara saya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Oke. Teman-teman sudah bisa lihat slide-nya? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, ya saya langsung lanjutkan ya. Saya mulai. Moderator, saya bisa mulai. Ya, bisa, Pak. Silakan, Pak. Pertama, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini saya manggilnya teman-teman aja ya, biar berasa seumuran. Karena kalau saya manggilnya Pak, nanti kelihatan terlalu jomplang umurnya. Saya manggilnya teman-teman aja, biar terlihat seumuran. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Reza Besnaboki. Saya sekarang aktif bekerja sebagai staf PTT di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Kebetulan saya berada di bidang angkutan jalan, dan saya merupakan alumni Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya Malang. Kemudian saya sehari-hari selain bekerja sebagai staf di Dinas Perhubungan, saya juga punya kegiatan atau passion saya di bidang coaching, talent scouting, dan speaking, serta kegiatan kepemudaan dan di lingkungan. Jadi saya saat ini masih aktif di organisasi kepemudaan dan lingkungan. Salah satunya itu saya sebagai ketua Korps Alumni ya, Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara periode 2020 sampai 2024. Jadi organisasi yang saya geluti ini adalah kebetulan organisasi alumni setelah saya mengikuti program Kapal Pemuda Nusantara. Jadi di dalamnya adalah anggota-anggota yang sudah mengikuti kegiatan Kapal Pemuda Nusantara. Jadi kegiatan ini kegiatan nasional punyanya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian untuk pengalaman setelah saya lulus kuliah, kemudian saya balik ke Gorontalo, saya ikut tourism ambassador. Jadi kalau misalnya di mungkin kayak di Jakarta itu ada Bang None, kemudian di daerah-daerah lain juga punya sebutan yang beda-beda ya. Kalau di Gorontalo ini kita sebutannya adalah NOU dan kemudian setelah dari itu saya ikut seleksi untuk program Kapal Pemuda Nusantara, dan alhamdulillah tahun 2016 saya terpilih mewakili Provinsi Gorontalo untuk berlayar. Jadi kegiatan Kapal Pemuda Nusantara di tahun 2016 itu adalah Sail Kalimantan. Jadi saya berlayar menuju Kalimantan Barat karena puncak acaranya saat itu berada di Kabupaten Kayong Utara. Setelah dari situ di tahun 2016, setelah tahun 2016, kemudian di tahun 2017, alhamdulillah saya dipilih oleh Kemenpora untuk menjadi panitia. Jadi di situ kita hanya dipilih 10 orang dari 10 provinsi yang berbeda, dan alhamdulillah untuk pertama kalinya Gorontalo waktu itu dipilih untuk menjadi salah satu dari 10 orang panitia tersebut. Dan alhamdulillah itu berlangsung selama 2 tahun. Di tahun 2017 saya berlayar ke Sabang, Aceh, kemudian di tahun 2018 itu berlayarnya ke
ke daerah Pasijala karena waktu itu ada bencana tsunami dan likuifaksi ya. Sebenarnya di 2018 itu harusnya berlayarnya ke NTB. Tapi karena ada bencana di Palu, jadi programnya dialihkan ke Pasijala. Dan yang terakhir saya kemudian jadi pengajar untuk persiapan pasukan perdamaian untuk Kongo. Itu berlangsungnya dari tahun kemarin sampai tahun ini ya 2021. Oke. Jadi hari ini saya akan kita lebih banyak sharing dan ngobrol ya berdasarkan pengalaman. Jadi saya hanya akan sharing mengenai yang pertama pengenalan lebih lanjut pariwisata Gorontalo. Jadi saya akan ajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih jauh bagaimana pariwisata di Gorontalo. Kemudian saya menjelaskan sekilas mengenai pemerintahan di Gorontalo, terutama program ataupun pekerjaan yang sedang saya geluti. Yang terakhir mengenai peran pemuda. Nah, peran pemuda ini di sini saya lebih menitik beratkan pada persiapan teman-teman yang nantinya akan menuju dunia kerja. Karena kan sebentar lagi teman-teman insya Allah nanti akan lulus kuliah, kemudian akan menuju ke dunia kerja. Jadi kira-kira sih apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menuju dunia kerja nanti. Nah, ini kita berbicara mengenai pariwisata Gorontalo. Jadi saya di sini mau menjelaskan mengenai Gorontalo. Jadi kalian kalau teman-teman tahu kan Aceh itu terkenalnya dengan sebutan Serambi Mekah. Nah, kalau Gorontalo itu dikenal dengan sebutan Serambi Madinah. Kenapa? Karena memang mayoritas masyarakat Provinsi Gorontalo itu beragama Muslim. Kemudian masyarakat Gorontalo ini punya falsafah hidup, yaitu adat bersendikan cara bersendikan kitabullah Al-Quran. Dari falsafah hidup ini artinya adat-adat yang ada di Gorontalo itu berdasarkan syariat yang sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabullah, yaitu kitab-kitab Allah, terutama adalah Al-Quran. Hingganya itulah mengapa Gorontalo ini kita sering disebut dengan Serambi Madinah. Di luar cukup hujan deras ya, teman-teman. Kedengeran hujannya ya? Enggak ya? Aman ya? Oke. Next, ini jadinya karena kita punya falsafah hidup seperti itu, jadi dari kelahiran sampai ke kematian, Gorontalo ini punya banyak sekali adat istiadat yang berlandaskan pada falsafah hidup. Jadi mulai dari kelahiran, dari adat pernikahan, kita juga punya adat pernikahan, bahkan sampai ke 7 bulanan, sampai ke proses melahirkan, sampai ke ada yang namanya nikah, itu semuanya proses adat istiadat kita itu berdasarkan dengan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kematian, ada acara sering di sini ada acara 7 hari, kemudian 40 hari, itu semua berdasarkan syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran. Nah, mengenai warna adat nih, kita di Gorontalo, kita cuma punya 4 warna adat. Kita cuma punya 4 warna adat. Yang pertama merah, kemudian yang kedua kuning keemasan, yang ketiga hijau, dan keempat ungu. Nah, warna-warna adat ini sering kita gunakan pada baju-baju adat Gorontalo. Jadi, ketika kita menikah, misalnya masyarakat Gorontalo yang menikah itu biasanya baju adatnya menggunakan 4 warna ini. Sebenarnya diwajibkan menggunakan 4 warna ini ya. Cuman makin ke sini karena orang-orang tuh suka merubah karena punya imajinasi yang tinggi, kemudian ingin mencoba hal-hal yang baru, akhirnya bisa keluar dari adat istiadat yang ada. Padahal sebenarnya memang dari dulu warna adat di Gorontalo hanya 4 ini. Hanya ada merah, kuning keemasan, hijau, dan ungu. Nah, kecuali 3 warna di bawah ini ya, yaitu hitam, putih, dan biru, itu adalah warna yang menandakan kedukaan. Jadi biasanya kalau
saat orang baru meninggal biasanya kita pakainya pakaian hitam atau enggak putih. Sementara untuk pakaian biru itu digunakan ketika 40 hari. Jadi ketika kalian nanti teman-teman sudah misalnya nanti akan tinggal di Gorontalo, teman-teman wajib punya pakaian Muslim dengan 3 warna ini, hitam, putih, dan nah, biru ini nanti akan teman-teman gunakan ketika misalnya kunjungan ke 40 hari. Misalnya ada teman atau keluarga yang sudah memasuki 40 hari, itu nanti teman-teman datang harus menggunakan warna biru. Semuanya, mulai dari tenda sampai ke ornamen-ornamen di rumah, jadi kayak pakai meja atau kursi itu semuanya dibungkus dengan kain berwarna biru. Nah, berbicara mengenai pariwisata, jadi teman-teman kan sudah tahu Provinsi Gorontalo ini letaknya ada di mana. Ini jangan sampai sampai saat ini ada yang belum belum tahu Provinsi Gorontalo ini ada di sebelah mana. Jadi karena dulu waktu saya kuliah, saya masih sering, teman-teman sering nanya, ya Gorontalo itu di mana? Apa di Sumatera? Apa ada yang bilang Gorontalo itu di daerah Nusa Tenggara, kemudian ada yang taunya di Papua, Kalimantan, padahal ya Provinsi Gorontalo memang berada di Pulau Sulawesi karena satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang tidak menggunakan kata Sulawesi. Karena ada Sulawesi Utara, Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Sementara kita buat Provinsi Gorontalo itu tidak menggunakan kata Sulawesi. Kita menggunakan nama Gorontalo karena Provinsi Gorontalo memang dulunya pecahan dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, untuk ini saya mau menjelaskan mengenai pariwisata Gorontalo, itu saya bagi dua ya, karena kalau teman-teman lihat di peta ini, Gorontalo ini di bagian utaranya itu berbatasan dengan Laut Sulawesi, kemudian di bagian selatannya berbatasan dengan Teluk Tomini. Jadi ada 2 karakteristik perairan yang berbeda, yaitu Laut Sulawesi dan bagian selatan adalah Teluk Tomini. Nah, kira-kira apa sih bedanya pariwisata di Gorontalo yang berada di posisi di Laut Sulawesi, kemudian di Teluk Tomini. Nah, ini kita ke bagian utara ya, itu berbatasan dengan Laut Sulawesi. Nah, bedanya adalah di bagian utara, pariwisata bagian utara Gorontalo, yaitu di daerah Laut Sulawesi, itu punya keindahan pasir putih, kemudian lautnya yang biru, dan juga pemandangan yang pemandangan laut yang bagus. Jadi teman-teman kalau mau nyari, saya pengen ke pantai yang ada pasir putihnya atau yang lautnya biru yang bagus pemandangannya, itu jangan cari ke bagian selatan. Teman-teman harus cari ke bagian utaranya Gorontalo. Itu ini di beberapa slide, di slide ini saya sudah taruh beberapa foto mulai dari Pulau Saronde, kemudian ada Pulau Mohingito, ada Pulau Dionomo. Sebenarnya Pulau Dionomo ini dia terkenal karena ada ini rumput-rumput ilalangnya itu. Karena zaman sekarang kan milenial sih suka sama hal-hal yang bisa memperindah konten sosial medianya. Jadi pulau yang hanya bermodalkan ilalang-ilalang seperti ini saja itu bisa terkenal. Kemudian ada Pulau Lampu, kemudian ada pantai Minanga. Next, kita pindah ke selatan. Jadi bedanya antara pariwisata Gorontalo di bagian utara dan selatan. Nah, di bagian selatan ini justru tidak punya pasir putih dan pemandangan alam yang sebagus di pariwisata bagian utara. Jadi di bagian selatan ini lebih terkenalnya adalah bawah lautnya, kekayaan bawah lautnya.
Seperti misalnya teman-teman lihat di kanan bawah itu ada Taman Bawah Laut Olele. Jadi orang-orang sering salah menyebut namanya Pantai Olele, padahal bukan pantai karena di sana itu tidak pasirnya tidak putih, kemudian lebih banyak bebatuan. Jadi di sana itu bukan daerah buat pantai gitu, bukan buat rekreasi pantai, tapi justru di sana adalah Taman Bawah Laut Olele. Yang lebih bagus adalah bagian bawah lautnya. Jadi teman-teman yang hobi snorkeling, diving, di situ tuh tempat yang cocok. Kemudian ada wisata hiu paus Botubarani. Jadi di Gorontalo teman-teman tahu di Gorontalo ada namanya wisata hiu paus. Jadi ini istilahnya bukan hiu paus yang dipelihara oleh pemerintah Gorontalo kemudian ditaruh di perairan Gorontalo, bukan ya. Jadi mereka ini datang dengan sendirinya karena ternyata biasanya mereka datang di perairan Gorontalo ini pada saat musim nikah, musim kawin, atau enggak karena memang mereka mencari makan. Karena di daerah Botubarani ini banyak sekali plankton atau ikan-ikan kecil yang biasa dikonsumsi oleh hiu paus. Dan kebetulan juga di Botubarani ini juga ada pabrik udang, kemudian pabrik ikan. Itulah mengapa limbah-limbah pabrik udang ini kemudian yang bisa mendatangkan hiu-hiu paus ini untuk ke desa Botubarani ini. Kemudian yang di kiri atas ini adalah tempat wisata yang saya rasa paling terkenal di Gorontalo, orang-orang luar juga sudah pada tahu, yaitu Pulau Cinta, di mana sering disebut sebagai Maldivnya Gorontalo. Itu berada di Kabupaten Buleleng. Kemudian ada pantai Buluhu Timur. Jadi sudah jelas karakteristiknya sangat berbeda antara pariwisata di bagian utara Gorontalo dengan bagian selatan Gorontalo. Jadi kalau teman-teman pengen cari pasir putih, kemudian pemandangan di atas lautnya yang bagus, air laut yang benar-benar warnanya biru, jernih, itu teman-teman bisa ke bagian Gorontalo bagian utara. Sementara kalau teman-teman yang hobinya snorkeling, diving, pengen lihat terumbu-terumbu karang, ikan-ikan hias, itu teman-teman bisa ke bagian selatan Gorontalo. Nah, kemudian di sini saya mau menjelaskan mengenai Danau Limboto. Jadi teman-teman perlu ketahui di Gorontalo ini ada yang namanya Danau Limboto. Jadi Danau Limboto ini teman-teman semakin ke sini setiap tahunnya luasan wilayahnya semakin berkurang karena adanya proses pengendapan karena memang Danau Limboto ini muara dari 18 anak sungai yang ada di Gorontalo. Jadi setiap tahunnya terjadi proses pengendapan, jadi luasan wilayahnya semakin berkurang. Makanya sekarang ini menjadi prioritas nasional untuk pelestarian Danau Limboto karena di Danau Limboto ini juga terdapat hewan-hewan endemik yang hanya ada di Danau Limboto, terutama terutama burung-burung ya, karena burung-burung ini sering bermigrasi ke Danau Limboto. Kalau teman-teman lihat di slide itu, saya ada kasih tanda warna merah itu mengenai Masjid Punto Sultan Amai. Itu adalah masjid tertua di Gorontalo. Nah, teman-teman tahu tidak di dulunya luasan Danau Limboto ini sampai ke Masjid Punto Sultan Amai ini. Jadi dulunya Masjid Punto Sultan Amai ini belakangnya adalah Danau Limboto. Jadi dulu ada sejarah pertemuan antara Raja Sultan Amai dengan permaisuri dari Kerajaan Maluku Utara, itu mereka bertemunya di kawasan di Masjid Punto Sultan Amai ini, karena di masjid ini dibangun tahun 1495 dan di masjid ini adalah
pertama kalinya ajaran Islam itu disebarkan di Gorontalo. Jadi kalau kita membaca buku-buku sejarah itu diceritakan bahwa pertemuan antara si Raja Sultan Amai dan Permaisuri ini itu berada di Danau Limboto yang kebetulan berbatasan langsung atau belakangnya dari Masjid Sultan Amai. Jadi teman-teman bisa bayangkan dulunya luas Danau Limboto ini bisa sampai ke sini, ke daerah kota Gorontalo. Dan sekarang di tahun 2020-an ini luasannya sudah semakin berkurang. Sehingga sekarang fokus pemerintah saat ini, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah bagaimana caranya pelestarian Danau Limboto ini. Dan ini juga merupakan salah satu objek wisata yang sangat diunggulkan oleh pemerintah Gorontalo. Nah, bergeser dari Danau Limboto, tidak jauh dari Danau Limboto itu ada yang namanya Taman Purbakala Benteng Otanaha. Nah, di Taman Purbakala Benteng Otanaha ini, teman-teman, ada 3 benteng. Kalau teman-teman lihat, saya kasih tanda panah. Ini saya ambil dari Google Maps ya, saya zoom dari Google Maps. Jadi mungkin gambarnya tidak terlalu jelas. Kecuali kalau saya ngambilnya dari citra satelit, baru gambarnya akan sangat jelas. Jadi di sini teman-teman, di kawasan Taman Purbakala Benteng Otanaha ini, itu ada 3 benteng. Ada yang namanya Benteng Otanaha, kemudian saya lupa ya, saya kasih tanda namanya. Jadi ini saya sambil arahkan kursor. Jadi yang bagian utamanya ini itu adalah namanya, yang bagian kiri atas itu namanya adalah Benteng Otanaha. Jadi ibaratnya ini dalam ceritanya, dari cerita sejarahnya, Otanaha ini adalah seorang raja. Kemudian di bagian bawah ini, di anak kiri bawah, itu adalah Benteng Otahia, itu adalah istrinya si Otanaha. Kemudian di bagian ujung, yang saya taruh gambarnya di kanan atas, itu adalah Benteng Ulupahu, itu adalah anaknya. Jadi ada Otanaha, Otahia, dan Ulupahu. Di dalam satu kawasan Taman Purbakala Benteng Otanaha ini. Jadi ada 3 benteng, yaitu yang dinamakan berdasarkan nama dari si raja, istrinya atau permaisurinya, dan anaknya. Nah, hal yang menarik dari Benteng Otanaha ini, teman-teman, jadi Benteng Otanaha ini dibangun tidak menggunakan semen dan batu bata pada umumnya. Jadi kalau teman-teman lihat konstruksi dari Benteng Otanaha ini, dia menggunakan batu-batuan karang. Yang pertama, dia menggunakan batuan karang, dan yang kedua, untuk lapisan dari benteng ini dia tidak menggunakan semen, tapi dia menggunakan putih telur dari burung maleo. Jadi burung maleo ini adalah burung endemik yang ada di Gorontalo, dan itu ukurannya sangat besar, dan saya lupa menambahkan foto gambar telur burung maleo-nya ya. Jadi burung maleo ini ukurannya cukup besar, telurnya juga ukurannya cukup besar, dan putih telurnya inilah yang digunakan untuk melapisi batu-batuan karang ini untuk membentuk sebuah benteng. Dan benteng ini sampai sekarang masih ada dan tidak mengalami pemugaran, jadi istilahnya tidak ditambahkan ataupun tidak dikurangi bentuknya. Jadi teman-teman bisa bayangkan, hanya dengan menggunakan putih telur burung maleo saja, benteng ini bisa kokoh berdiri. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa anak tangga, dan ini adalah cerita menarik dari Benteng Otanaha, di mana jumlah yang sering disampaikan kepada pengunjung atau kepada masyarakat adalah adanya jumlah anak tangga yang berubah jumlahnya. Jadi sebenarnya jumlah anak tangga yang berubah ini sebenarnya berubahnya karena memang tiap orang akan menghitungnya berbeda-beda, karena ini lumayan curam ya teman-teman.
Jadi jumlah anak tangganya itu berkisar sekitar 300-an. Jadi ada yang menyebutkan 354, kemudian ada yang menyebutkan 343. Jadi karena berubah-berubahnya itu karena ya orang-orang sudah capek untuk menghitung. Jadi tiap orang pasti akan terjadi perbedaan dalam menghitung jumlah anak tangga. Makanya itulah yang kemudian dijual oleh pihak pengelola wisata bahwa jumlah anak tangga ini jumlahnya selalu berubah-ubah. Jadi sehingga orang akan membuat orang tertarik, kemudian masa sih saya coba hitung. Jadi ketika misalnya saya hitung, pasti jumlahnya akan berbeda dengan orang lain, gitu. Karena faktor tenaga, kemudian faktor itu Gorontalo juga lumayan panas ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana kita naik turun tangga itu, kemudian menghitung, kita istirahat, pasti jumlahnya akan kadang kita lupa atau kita kadang mengira-ngira jumlahnya. Itu hal unik yang dijual dari Benteng Otanaha. Nah, berbicara kembali lagi teman-teman, tadi saya menjelaskan mengenai falsafah hidup masyarakat Gorontalo, yaitu adat bersendikan, cara bersendikan kitabul Al-Quran. Jadi berangkat dari hal itu, di Gorontalo ini ada yang namanya wisata budaya. Jadi itu berdasarkan perayaan-perayaan dalam agama Islam, seperti misalnya malam Tumbilo Tohe. Jadi malam Tumbilo Tohe ini biasanya dirayakan 3 hari sebelum adanya Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang uniknya dari malam Tumbilo Tohe ini adalah ada pemasangan lampu-lampu hias. Jadi seperti yang umumnya biasanya itu menggunakan lampu botol, kemudian itu bahan bakarnya adalah menggunakan minyak tanah. Jadi kenapa ada perayaan malam Tumbilo Tohe ini, sebenarnya filosofinya adalah sebagai penerang jalan. Jadi zaman dahulu ketika belum ada listrik, jadi ketika pemasangan malam Tumbilo Tohe ini menandakan bahwa sudah mulai dalam menyambut Idul Fitri, kemudian mulai ada aktivitas yang namanya berkunjung ke tetangga, kemudian kita masyarakat itu saling bermaaf-maafan gitu dalam menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri. Makanya kenapa ada yang namanya malam Tumbilo Tohe. Jadi perayaannya adalah 3 hari sebelum perayaan Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah Hari Raya Ketupat. Ya, saya rasa di daerah-daerah teman-teman sekalian, di daerah lain itu pasti ada yang namanya perayaan Hari Raya Ketupat ya, karena memang di Gorontalo ini Hari Raya Ketupatnya juga dilaksanakan, lokasinya berada di sini namanya Kampung Jawa. Jadi di Gorontalo ini kita punya yang namanya Kampung Jawa. Jadi perayaan Hari Raya Ketupat ini pusatnya berada di Desa Yosonegoro dan Reksonegoro. Jadi itu biasanya disebutnya adalah Kampung Jawa. Jadi makanya kenapa saya rasa Hari Raya Ketupat ini tidak hanya ada di Gorontalo, tetapi ada juga di daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa ya. Saya yakin pasti ada. Kemudian, nah ini ada di Cili dan perayaan Walimah. Materi sebelumnya saya rasa sudah pernah menyinggung sedikit soal perayaan Walimah ya di desa adat ya, desa wisata. Nah ini di Cili dan perayaan Walimah ini biasanya dilaksanakan pada saat perayaan Maulid Nabi. Nah di Cili ini artinya zikir. Jadi sebelum adanya perayaan Walimah di pagi hari, nah di malam sebelumnya itu ada namanya zikir dan biasanya dilaksanakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengurus masjid atau orang-orang yang di sekitaran masjid. Itu ada zikir semalaman. Jadi dari malam sampai besok paginya itu dilakukan zikir di masjid-masjid. Jadi biasanya kalau teman-teman ada di Gorontalo itu biasanya kedengeran rame gitu, dipasang di toa masjid. Itu biasanya yang sudah, kalau di sini udah oma-oma ya, sudah nenek-nenek, itu biasanya
ada zikir seharian semalam, kemudian besok paginya dilanjutkan dengan perayaan walimah. Nah, perayaan walimah ini nanti biasanya kan dipusatkan di desa-desa wisata, di desa Bongo ya. Tetapi untuk sampai sekarang ini alhamdulillah sudah sering dilaksanakan di beberapa masjid. Jadi masjid-masjid yang berada di tiap kecamatan itu juga sudah melaksanakan tradisi walimah ini. Jadi nanti ada seperti ya di dalam gambar ya, ada satu kubah, itu isinya adalah kue-kue tradisional, kemudian ada makanan-makanan khas Gorontalo, dan itu nanti akan dibagikan ke warga-warga sekitar, ke warga masyarakat. Nah, kemudian, oke, sampai di situ dulu ya, saya menjelaskan sedikit tentang pariwisata Gorontalo. Kemudian nanti selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kira-kira kalian teman-teman ini sebagai pemuda apa sih yang harus teman-teman lakukan untuk mempersiapkan diri teman-teman nanti di lingkungan kerja. Nah, sebelumnya nanti saya sedikit menjelaskan mengenai fokus program atau pemerintah di Provinsi Gorontalo. Dan saya rasa ini tidak hanya di Gorontalo ya, saya rasa pemerintah-pemerintah di daerah lain juga fokus pada 3 hal ini. Nah, yang pertama, kalau untuk Provinsi Gorontalo ya tentunya ada 3 hal yang difokuskan. Yang pertama adalah perwujudan pengelolaan pariwisata. Jadi bagaimana caranya pengelolaan pariwisata di Gorontalo ini tetap berkelanjutan dan tentunya berwawasan lingkungan. Kemudian program yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi peningkatan SDM masyarakat di Gorontalo itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih pelayanan. Nah, kalau teman-teman melihat ke slide itu saya mengkotakan 2 hal, yaitu peningkatan kualitas SDM dan pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Nah, kira-kira apa? Kenapa saya mengkotakan 2 hal ini? Karena bagi saya ini adalah hal yang sangat penting. Kita di zaman sekarang kita harus meningkatkan kualitas diri kita, yaitu kualitas sumber daya manusia. Kemudian nantinya teman-teman ketika bekerja, kita tuh harus bekerja lebih baik dan tentunya lebih melayani gitu. Terutama untuk teman-teman yang nantinya akan berkarir sebagai pemerintah atau sebagai ASN, itu teman-teman harus jadi pemerintah yang baik dan terutama yang lebih melayani. Artinya teman-teman tuh namanya ASN ya, aparatur sipil negara gitu. Jadi pelayan masyarakat. Secara istilahnya adalah kita itu sebagai pelayanan masyarakat. Jadi gimana sih caranya kita sebagai pelayan masyarakat itu kita menjadi orang yang lebih melayani lagi. Gitu. Kemudian, nah ini saya mau menjelaskan sedikit mengenai bagaimana program pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini berkaitan dengan pekerjaan yang sedang saya geluti saat ini. Jadi kalau teman-teman mungkin teman-teman terlintas di pikiran kalau di dinas perhubungan itu pekerjaannya seperti apa? Pasti teman-teman mikirnya paling itu yang ngatur-ngatur kita, yang ngatur-ngatur parkir atau traffic light. Jadi sebenarnya tidak hanya itu ya teman-teman. Jadi di kami di dinas perhubungan, terutama di saya, ini ada erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia dalam hal kita penyediaan subsidi layanan transportasi. Nah, berkaitan dengan subsidi ini maksudnya teman-teman kita menyediakan layanan transportasi yang murah, karena murah ini adalah kita pemerintah itu mensubsidi. Jadi ibaratnya kasarannya adalah harusnya transportasi itu teman-teman bayar 10.000, tapi ini teman-teman bayarnya hanya 2.000. Nah, 8.000-nya itu ya yang akan disubsidi oleh pemerintah, itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini program fokus utama yang ada di Provinsi Gorontalo itu ada 3 hal. Itu ada layanan bus perintis, kemudian bus BRT, dan bus sekolah gratis.
Nah, kenapa ini penting teman-teman? Karena teman-teman di Gorontalo ini banyak sekali daerah yang belum terlayani moda transportasi. Jadi untuk dalam hal pemenuhan pendidikan, pemenuhan ekonomi itu sangat sulit karena apalagi daerah-daerah yang berada eh, di daerah pedesaan, kemudian daerah-daerah urban. Nah, itu banyak sekali yang belum tersentuh dengan layanan transportasi. Makanya ada yang namanya layanan bus perintis. Jadi bus ini hadir di daerah-daerah yang memang belum ada layanan komersil. Jadi kita hadirkan bus, kemudian kita subsidi, jadi masyarakat bayarnya pun murah gitu, hanya 2.000, 5.000 itu paling mahal ya 10.000. Kemudian ada layanan bus BRT. Nah, bus BRT ini kemarin fokusnya adalah untuk layanan mahasiswa. Jadi karena di Gorontalo ini kan ada pembangunan kampus baru, yaitu kampus UNG itu dibangunnya di daerah Kabupaten Bonibolongo dan itu belum ada layanan angkutan komersil. Jadi makanya di situ dihadirkan layanan bus BRT, kemudian disubsidi, jadi mahasiswa bayarnya bisa lebih murah. Jadi bayarnya cuma 2.000. Sementara untuk umum bayarnya cuma 5.000. Jadi itu fokus di layanan bus BRT. Nah, yang ketiga ini adalah layanan bus sekolah gratis. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya rasa bukan hanya di Gorontalo, di daerah lain itu banyak sekali daerah-daerah anak-anak sekolah yang belum tidak ada pilihan moda transportasi untuk menuju sekolahnya. Jadi di Gorontalo sendiri, teman-teman, banyak sekali anak-anak sekolah itu yang harus menempuh perjalanan jalan kaki itu 3 km sampai 5 km untuk menuju ke sekolah. Dan teman-teman bayangkan itu medannya juga tidak mudah ya. Gorontalo ini daerah perbukitan, daerah pegunungan. Kemudian panasnya yang luar biasa, sampai di Gorontalo ini terkenal kita tuh satu orang punya satu matahari gitu. Jadi sering ada istilah orang-orang Gorontalo ini masing-masing punya matahari pribadi gitu. Jadi satu orang punya satu matahari. Karena memang panasnya luar biasa. Jadi teman-teman bisa bayangkan kasihan anak-anak sekolah itu harus berangkat jauh untuk bolak-balik menuju sekolahnya. Dan ini yang kemudian akhirnya pemerintah Gorontalo mencoba kita kasih layanan bus sekolah. Dan ternyata sampai saat ini teman-teman sudah tahun 2021 masih banyak sekali orang tua yang berpikiran bahwa lebih baik anaknya disuruh bekerja daripada disuruh sekolah. Jadi dijelaskan banyak anak-anak atau orang tua dari siswa itu lebih memilih anaknya, mending kamu bantu-bantu ibu di kebun, bantu-bantu ayah di sawah daripada kamu sekolah. Jadi makanya ketika kita mau menyediakan transportasi buat anak-anak sekolah kemudian berbayar, semurah apapun misalnya harganya 1.000, 2.000, itu tetap sangat memberatkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang fasilitas sekolah di Indonesia ini sudah bagus-bagus ya, dan ternyata memang fokus pemerintah saat ini yang hanya fokus pada membangun sekolah, memperbanyak sekolah, itu tidak bisa memecahkan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Ternyata ada permasalahan lain, yaitu selain moda transportasi adalah mindset dari orang tua yang memang menginginkan anaknya untuk tidak bersekolah gitu. Maka dari itu kami dari pemerintah Gorontalo itu mencoba menghadirkan layanan bus sekolah gratis. Jadi kita meminta, waktu itu prosesnya lumayan panjang ya. Kita mengajukan proposal ke pusat, ke kementerian untuk bisa mendapatkan bantuan bus baru, bus sekolah. Kemudian yang setelah busnya ada, ini jadi PR lagi buat kita. Kira-kira kita mau nyari BBM-nya ini dari mana? Kita harus menganggarkan
bahan bakarnya ini supaya anak-anak sekolah ini tidak perlu membayar. Jadi makanya ada yang namanya subsidi layanan transportasi. Dan sayangnya teman-teman, gara-gara ini ya pandemi, kan ada namanya refocusing ya. Anggaran semuanya ada pemotongan anggaran. Dan sayangnya adalah pemotongan anggaran yang paling pertama, yang duluan adalah ini layanan sekolah gratis ini. Dan alhamdulillahnya memang selama pandemi ini pendidikannya sistem pengajarannya kan daring ya, online gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak sekolah ini tidak perlu menuju ke sekolah untuk belajar. Jadi ketika anggarannya dipotong dan alhamdulillah memang tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tapi di bulan-bulan ini kan sekolah sudah buka ya, karena anak-anak sekolah juga sudah mulai vaksin, kemudian protokol kesehatan juga sudah diperketat gitu. Nah ini menjadi PR lagi nih buat kita, gimana caranya kita bisa menghadirkan subsidi bus sekolah ini gitu. Jadi anak-anak tetap masih bisa bersekolah dan kita bisa menyediakan layanan bus sekolah gratis ini. Jadi kalau foto-foto yang teman-teman lihat di slide ini adalah foto terbaru. Jadi saya ambil ini foto di minggu kemarin. Jadi anak-anak sudah mulai sekolah dan alhamdulillah walaupun dengan seirit-irit BBM-nya, jadi kita masih bisa menyediakan layanan bersekolah gratis. Karena memang perhitungan BBM-nya ini teman-teman kita menggunakan kilometer ya. Jadi kira-kira dalam 5 kilometer itu kita asumsinya akan habis 1 liter seperti itu. Jadi ada hitung-hitungannya. Jadi menganggarkannya pun mempunyai dasar. Karena teman-teman perlu sadari, walaupun kita punya niat baik seperti menyediakan layanan bersekolah gratis ini, tapi kita tidak bisa main-main dalam menganggarkannya ya, karena memang ada nantinya akan ada pemeriksaan dari KPK. Nah, dan ini juga namanya subsidi-subsidi seperti ini juga tidak akan bebas bicara dari KPK ya, tapi tetap nantinya akan ada audit mengenai keuangan-keuangan yang digunakan dalam hal penyediaan. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan mengenai pemerintahan di Gorontalo ini. Jadi kita di Gorontalo ini berfokus pada peningkatan SDM gitu kan. Dan ini sebenarnya sebagai gambaran juga buat teman-teman bahwa pekerjaan di pemerintah itu tidak hanya satu sektoral, jadi kita multisektoral. Jadi ketika berbicara kayak kita mau meningkatkan SDM masyarakat, itu bukan hanya tugasnya dinas pendidikan atau dinas pemuda olahraga, gitu. Tapi ini semua sektoral, di situ dari pekerjaan umum juga, dari PU mengenai penyediaan fasilitas, kemudian kita dari perhubungan bagaimana menciptakan layanan transportasi untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak kuliah, untuk masyarakat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Nah, teman-teman, nantinya ketika kalian akan memasuki dunia kerja di era sekarang ya, di 2021 kita sudah sudah ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang sempat ramai dan sempat kontroversial juga. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan kira-kira nantinya gambaran singkat teman-teman ketika kerja nanti apa sih fungsi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, inti dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang perlu teman-teman kami adalah adanya penyederhanaan perizinan dan birokrasi. Pasti di sini teman-teman tahu kan namanya perizinan di Indonesia ini ruwet dan rumit. Jadi harus ke sana, ke sini, prosesnya terlalu lama, kemudian berkas-berkasnya terlalu banyak, difotokopi berkali-kali, kemudian dilegalisir lah ini dan sebagainya. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini,
akhirnya memaksa pemerintah untuk ayo kita sederhanakan perizinan dan birokrasi kita ini. Ditambah lagi, kita kan sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya, teman-teman. Dan saya rasa sekarang sudah 5.0 ya, di mana kita harus melek yang namanya teknologi terutama. Dan teknologi ini tidak hanya akan berguna di industri saja, tetapi di pemerintahan pun itu akan sangat berguna. Ditambah lagi kita sekarang ini teman-teman dituntut untuk punya inovasi. Jadi teman-teman ini sebagai mahasiswa itu teman-teman harus belajar bagaimana caranya berinovasi. Berinovasi ke depannya teman-teman harus punya inovasi nih, kira-kira saya nanti kerja saya harus punya inovasi seperti apa, terutama dalam hal pelayanan publik ya. Jadi berangkat dari kita sudah memasuki revolusi industri, kemudian kita dituntut punya inovasi, kemudian adanya undang-undang cipta kerja, akhirnya lahirnya yang namanya kita membuat proses perizinan yang lebih efektif dan efisien serta berkinerja tinggi. Nah, ini saya contohnya mencantumkan salah satu ya program kami, yaitu Sahabat, di mana satu hari beres angkutan tertib. Jadi kalau kita kan di perhubungan ini salah satu pelayanan publik yang kita lakukan adalah perizinan angkutan gitu. Jadi kita membuat yang namanya Sahabat ini agar perizinan di Gorontalo ini, perizinan angkutan itu bisa selesai dalam satu hari. Jadi prosesnya tidak berbelit-belit dan ini bisa dilaksanakan secara online. Makanya di sini menyinggung soal revolusi industri 4.0. Nah ini teman-teman, alhamdulillah sedikit sharing juga. Alhamdulillah berkat adanya kita melakukan inovasi. Sejak saya bergabung di dinas ini, saya sedikit cerita. Jadi saya bergabung di dinas perhubungan itu tahun 2017. Kemudian saya menyadari sepertinya layanan di perhubungan ini lama. Bahkan di SOP-nya pun perizinannya 5 hari. Bayangkan teman-teman, sopir angkot, kemudian para pengusaha-pengusaha angkutan itu harus menunggu 5 hari, bahkan bisa lebih untuk mendapatkan dokumen perizinan angkutan. Makanya ini saya bersama saya waktu itu ngobrol sama kadip saya, kemudian orang-orang kantor, ayo dong Pak, gimana nih caranya, kasihan masyarakat mengurus izin itu berlama-lama. Akhirnya kita mencoba membuat inovasi Sahabat. Jadi Oh, halo Pak Reza, suaranya kayaknya tidak kedengeran. Mungkin ya. Masih belum.
Atau karena headset atau kenapa ya? Hmm. Oke, sudah kayaknya. Coba. Belum ya? Kayak ada keras-keras tadi. Laras, kedengaran suara saya? Ya, sudah. Saya lanjut ya. Jadi ini saya lanjut. Oke. Alhamdulillah, kemudian berkat adanya inovasi ini, kami, pertama saya alhamdulillah dapat penghargaan dari Kementerian Kemenpan RB. Jadi sebagai inovator dalam hal inovasi pelayanan publik gitu. Jadi kenapa saya share hal ini teman-teman? Karena teman-teman nanti di dunia kerja, entah itu teman-teman mau jadi dosen, teman-teman mau jadi guru, kemudian kerja di swasta atau kerja di pemerintahan, teman-teman dituntut untuk punya inovasi gitu. Teman-teman harus harus pintar-pintar berinovasi dalam hal meningkatkan kemampuan teman-teman dan juga berinovasi agar bisa bermanfaat lebih ke orang lain gitu, ke masyarakat. Terutama nanti dalam kalau teman-teman berkecimpung di dunia pemerintahan, teman-teman tuh harus berinovasi dalam hal pelayanan publik ya, karena teman-teman sebagai ASN itu aparatur sipil negara, kita adalah pelayan publik gitu. Jadi kita harus melayani masyarakat dengan cara ya kita harus terus berinovasi. Nah, kira-kira teman-teman berpikir nih, kira-kira saya harus ngapain sih Kak gitu saya. Apa sih yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri saya di dunia kerja gitu. Jangan sampai teman-teman berpikir bahwa nanti aja lah Kak, nanti setelah saya lulus gitu. Baru saya berpikir kira-kira saya harus ngapain nih untuk mempersiapkan diri saya di dunia kerja gitu. Jadi teman-teman merasa berpikir bahwa peran saya sebagai pemuda ini nanti akan saya pikirkan pada saat saya baru memulai kerja atau pada saat saya akan sambil kerja gitu. Jangan sampai teman-teman berpikiran seperti itu ya. Teman-teman, jadi kira-kira ini saya akan share mengenai kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk mempersiapkan diri kita di dunia kerja nanti. Nah, yang pertama teman-teman nih harus mulai tanyakan dulu, tanya kepada diri sendiri kira-kira jadi apa saya di 5 tahun ke depan itu. Saya mau jadi apa di 5 tahun ke depan. Teman-teman sudah harus punya pikiran ini sekarang ya. Sekarang kan kalau nggak salah teman-teman ini semester 5 dan 7 ya. Ada yang semester 5, ada yang semester 7 gitu. Jadi menurut saya ini sudah waktu yang sudah sangat tepat gitu teman-teman mulai memikirkan kira-kira saya akan menjadi apa gitu 5 tahun ke depan. Karena ini penting agar teman-teman bisa mempersiapkan diri. Itu mempersiapkan diri teman-teman sekalian. Jadi mulai
kira-kira teman-teman bisa berpikir, saya ini butuh skill apa gitu. Jadi untuk menyambut 5 tahun ke depan teman-teman, dalam mempersiapkan diri, teman-teman ini sudah bisa berpikir, saya ini butuh skill apa gitu. Apakah saya hanya akan butuh skill sesuai bidang ilmu saya, misalnya saya mahasiswa teknik informatika misalnya, berarti saya hanya butuh skill informatika gitu. Ataukah teman-teman berpikiran untuk bisa punya skill lain di luar lingkup ilmu teman-teman gitu. Kemudian teman-teman berpikir, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan saya saat ini gitu. Nah, dari kelebihan dan kekurangan itu teman-teman bisa menjabarkan. Jadi nanti kekurangan saya ini seperti ini, kekurangan ini bukan hal yang akan teman-teman jauhkan, tidak. Justru teman-teman harus berpikir bahwa dengan kekurangan saya, ada hal yang bisa saya lakukan untuk menjadikan kekurangan ini justru menjadi kelebihan atau nilai tambah dari kelebihan saya gitu. Jadi teman-teman jangan hanya berfokus pada kelebihan diri masing-masing ya, tapi berfokuslah pada kekurangan juga gitu. Jadi dengan kekurangan yang saya punya, saya harus melakukan apa untuk memperbaiki diri saya. Kemudian saya butuh koneksi dengan siapa saja. Teman-teman harus berpikir bahwa dari dulu ya kita selalu diajarkan bahwa kita adalah makhluk sosial gitu. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tentunya butuh orang lain untuk hidup gitu. Nah, dari sekarang kira-kira 5 tahun ke depan ini teman-teman untuk mempersiapkan diri seperti yang teman-teman inginkan di 5 tahun ke depan, teman-teman ini butuh koneksi siapa aja? Apakah butuh koneksi dalam lingkup pendidikan yang sama, ataukah misalnya teman-teman ingin punya koneksi dengan bidang ilmu yang lain, atau dengan pekerjaan yang lain. Kemudian yang terakhir, bagaimana mental atau emosi saya. Jadi saya sudah harus mempersiapkan 5 tahun ke depan saya ingin menjadi seperti apa, jadi kira-kira mental dan emosi yang harus saya bangun itu seperti apa. Gitu. Nah, ini yang saya harap hal yang paling dasar, yang paling utama teman-teman harus siapkan dari sekarang gitu. Jadi jangan tunggu ini ya, tunggu nanti aja kan, nanti kalau saya sudah lulus, saya sudah masuk dunia kerja, baru saya akan memikirkan ini. Tidak ya. Jadi teman-teman sekarang sudah harus mulai berpikir, saya mau jadi apa gitu di 5 tahun ke depan. Saya dari dulu setiap saya kasih misalnya penjurian atau coaching, itu saya sering tanyakan kepada orang lain adalah, pertanyaan yang paling dasar saya tanyakan adalah, bagaimana cara kamu menggambarkan diri kamu di 5 tahun mendatang? Itu bagi saya sangat penting. Jadi kalian tuh sudah punya gambaran. Saya sudah punya target 5 tahun ke depan ini saya akan jadi seperti apa. Saya mau menjadi seperti apa. Itu hal pertama yang harus teman-teman persiapkan ya, lakukan. Nah, kemudian berikutnya adalah ini. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah say no to hoax. Jadi ini sebenarnya menjawab pertanyaan ya, kira-kira kita sebagai pemuda dalam lingkup pemerintahan apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jangan tunggu dulu ketika saya tidak ada keinginan atau cita-cita untuk berkecimpung di dunia pemerintahan gitu. Jadi saya pikir poin say no to hoax ini sangat tidak penting. Jangan teman-teman. Justru ketika kita berada di posisi di saat kita belum berkecimpung di dunia pemerintahan, kita sudah mahasiswa ya, kita harus belajar untuk menjauhi yang namanya hoax. Caranya ya teman-teman harus ketika mendapatkan berita atau hal-hal yang baru di luar kemampuan teman-teman harus research dulu, harus tahu sumber beritanya ini dari mana, terpercaya tidak. Jadi teman-teman mengambil langkah itu tidak salah gitu, apalagi sebagai mahasiswa ya. Saya pribadi saya tidak pernah melarang orang untuk berdemo. Untuk itu adalah salah satu bentuk kita mengaspirasikan pendapat kita gitu. Tapi alangkah baiknya semua hal yang kita lakukan itu harus berdasarkan sumber yang jelas.
harus punya fakta-fakta gitu. Dan kita sebagai mahasiswa ya, kita jangan mau diadu domba oleh siapapun, apalagi hal-hal yang berbau tentang political issue. Jadi kita jangan mau istilahnya jadi objek kambing hitam orang-orang yang ingin memperebutkan kekuasaan atau menyenangkan diri mereka sendiri gitu. Kita sudah mahasiswa ya, teman-teman pasti sudah tahu mahasiswa. Kenapa ada kata maha di depan kata siswa itu? Jadi teman-teman sudah bukan siswa lagi gitu. Sudah ada mahanya. Jadi istilahnya sudah lebih dari siswa gitu. Jadi di sini teman-teman harus dituntut untuk lebih banyak saring-saring sebelum sharing sesuatu gitu. Jadi kita harus saring sebelum sharing dan kita harus always think before click gitu. Jadi kita harus berpikir sebelum mengklik-klik sesuatu. Nah, kemudian berikutnya ini saran saya adalah jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, teman-teman. Teman-teman tahu artinya kupu-kupu? Jadi maksudnya bukan mahasiswa, bukan kupu-kupu malam ya, bukan itu maksud saya. Jadi mahasiswa kupu-kupu maksud saya adalah kuliah pulang gitu. Atau istilah lainnya adalah yang sering terkenal itu sering disebut adalah mahasiswa setrikaan gitu. Jadi kalau teman-teman tahu setrika itu kan dia ya hanya maju mundur gitu kan. Jadi teman-teman jangan seperti itu ya. Jangan jadi jangan jadi mahasiswa yang cuma kuliah pulang gitu. Kalian harus perbanyak aktivitas di dalam kampus dan utamanya juga di luar kampus gitu. Nah, kalau di dalam kampus teman-teman ya perbanyak baca, kemudian ikut-ikut research, penelitian gitu. Kemudian perbanyak yang jurusan-jurusannya yang banyak praktikum, jangan malas untuk sering-sering latihan praktikum. Kemudian banyak sharing-sharing juga. Jadi alhamdulillah kalau sekarang kan sudah ada wadah kuliah seperti ini gitu. Jadi kita punya banyak teman-teman baru untuk kita sharing gitu, terutama teman-teman yang satu background pendidikan dengan kita gitu. Jadi kita bisa perbanyak sharing gitu. Ya syukur-syukur teman-teman alhamdulillah bisa mendaftar jadi asisten dosen ya. Nah, ini saya cerita sedikit berkaitan dengan asisten dosen. Jadi dulu waktu itu semester saya lupa ya, semester 5 ya, semester berapa saya jadi asisten dosen itu teman-teman tahu yang daftar itu dikit. Bahkan waktu itu saya ajak teman-teman, ayo coba dong kita daftar asisten dosen gitu. Teman-teman saya malah kamu nambah-nambah kerjaan gitu. Kamu nambah-nambah, istilahnya jangan menambah beban perkuliahan kamu gitu. Loh justru tidak, teman-teman. Ketika kita menjadi asisten dosen itu jadi sarana latihan kita ya, buat justru makin menambah ilmu kita, kemudian menambah pengalaman kita gitu. Jadi ketika ada sesi-sesi nanti, misalnya nanti ya ke depannya teman-teman jadi dosen, jadi guru, itu teman-teman sudah jadi terlatih gitu untuk bagaimana sih cara mengajar yang baik gitu dengan menjadi asisten dosen gitu. Dan percayalah dengan menjadi asisten dosen itu teman-teman punya banyak link, banyak jaringan dengan dosen-dosen lainnya gitu. Jadi jangan malu untuk beraktivitas di dalam kampus. Pun di luar kampus, teman-teman juga harus perbanyak aktivitas di luar kampus ya. Artinya di luar kampus ini bisa dalam artian di luar dari pendidikan formal teman-teman yang jalani sekarang, ataupun memang aktivitas-aktivitas di luar kampusnya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman aktif di himpunan mahasiswa jurusan, kemudian aktif di BEM atau di Mapala misalnya, atau di organisasi-organisasi kampus lainnya. Bahkan teman-teman juga perlu aktif di organisasi atau komunitas di luar kampus gitu. Nah, ini saya cerita sedikit ya, teman-teman. Ini based on experience, pengalaman saya selama kuliah. Jadi saya dulu termasuk di semester 1-2 itu saya termasuk mahasiswa kupu-kupu. Jadi saya pokoknya hanya fokus pada saya di sini cuma mau kuliah, selesai kuliah udah saya pulang,
saya belajar, nanti saya balik lagi ke kampus saya untuk kuliah gitu. Jadi semester 1, semester 2 saya jadi mahasiswa kupu-kupu. Dan teman-teman tahu, selama semester 1 dan semester 2 itu IPK saya adalah di bawah 3. Jadi 2,9. 2,9 dan tertinggi itu 2,94 kalau nggak salah ya. Itu semester 1, semester 2. Dan di situ saya sampai bingung. Lah, saya kan fokus kuliah ya, kenapa nilai saya di bawah? Kenapa justru ketika saya fokus, saya hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, nilai saya di bawah gitu. Akhirnya di situ saya belajar bahwa kayaknya saya harus punya penyegaran. Misalnya penyegaran otak tuh saya punya aktivitas lain deh di luar kampus gitu. Akhirnya saya aktif kepanitiaan, kayak awal-awal tuh semester 3 kepanitiaan ospek gitu. Kemudian saya aktif juga kegiatan-kegiatan di himpunan, di BEM, dan ternyata teman-teman di semester 3 itu IPK saya naik. Jadi di atas 3. Nah, dari situ akhirnya saya jadi ketagihan untuk punya kegiatan di luar kampus. Akhirnya saya gabung komunitas di luar kampus ya, waktu itu di Malang. Itu ada kan ada teman-teman tahu ya yang namanya WWF, World Wildlife Foundation, yang ada gambar beruang itu teman-teman. Jadi itu komunitas terkait lingkungan gitu. Nah, salah satu programnya adalah Earth Hour. Jadi tentang kampanye-kampanye hemat listrik, hemat penggunaan energi gitu. Nah, saya bergabung di situ. Kemudian saya jadi punya banyak aktivitas di luar kampus, dan ternyata saya sadari bahwa itu tidak mengganggu kegiatan perkuliahan formal saya gitu. Justru semakin aktif saya di kampus dan di luar kampus, justru nilai saya semakin naik. Nah, puncaknya teman-teman, saya waktu itu pernah, alhamdulillah di 1 semester itu IP saya 4, jadi nilai saya A semua. Padahal teman-teman, saya waktu itu saya sebagai ketua departemen di HMJ, kemudian saya waktu itu aktif di komunitas di luar kampus, kemudian ada juga organisasi di dalam kampus. Saya jadi asisten dosen. Padahal kalau dipikir-pikir waktu itu dulu saya pernah kayak pengen nangis gitu. Ya Allah, saya bingung, apa yang harus saya lakukan gitu. Mana yang harus saya dahulukan? Belum lagi tugas semakin banyak. Saya ada studio yang waktu itu tugasnya adalah kita ke Lombok. Jadi saya waktu itu bingung saya harus ngapain, dan ternyata saya kaget ketika menerima kartu hasil studi. IP saya itu 4, jadi nilai saya semua A. Nah, dari situ akhirnya saya semakin tahu gitu, semakin belajar. Justru dengan saya aktif di dalam kampus, aktif di luar kampus, itu membantu saya justru nilai saya bisa lebih bagus, teman-teman. Jadi saya lebih banyak kenal dosen. Ini pikiran ini saya ya, pikiran istilahnya bukan pikiran kotor sih, pikiran ini ya. Jadi saya kayak merasa kayaknya dosen ini menilai saya sudah paling, yang harusnya jawaban saya itu kan kalau namanya esai gitu kan, itu relatif ya. Jadi kadang ini sebenarnya maksudnya udah sesuai gitu, tapi mungkin redaksinya yang salah gitu. Nah, kadang kalau kita sudah akrab dengan dosen, itu kadang dosen tuh udah ini bagus nih, udah dikasih nilai bagus gitu. Hanya berdasarkan dengan orangnya ini rajin, orangnya aktif gitu. Jadi dari situ saya belajar ya, saya jadi tahu gitu, oh pantas saya semester 1 2 tuh nilai saya di bawah ya karena saya hanya jadi manusia kupu-kupu gitu, mahasiswa kupu-kupu gitu. Saya hanya terlalu fokus kuliah dan saya tidak menambah pengalaman saya di dalam kampus maupun di luar kampus gitu. Jadi itu ya teman-teman, pesan saya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Kalian harus aktif di dalam maupun di luar kampus. Nah, kemudian ini penting belajar multitasking teman-teman. Jadi saya belajar itu waktu itu semester 5 ya, kalau nggak salah yang saya dapat IP 4 itu, karena dari situ saya tahu bahwa itulah gunanya kita multitasking. Istilahnya multitasking. Multitasking ini adalah kita berani belajar mengambil resiko, kemudian mengatur waktu. Jadi kita jangan ragu untuk punya banyak kegiatan, punya aktivitas,
teman-teman harus yakin bahwa teman-teman bisa melalui itu gitu. Teman-teman bisa bisa melaksanakan semua dan bisa menyelesaikan semuanya sesuai dengan waktu yang teman-teman komitmen gitu. Jadi itu kenapa di situ saya tekankan dengan multitasking itu teman-teman belajar mengambil risiko dan mengatur waktu gitu. Jadi teman-teman sudah ke depan dan itu akan sangat berguna di dunia kerja teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan lagi ada yang namanya ini ya ini sebenarnya berkaitan juga dengan poin ke-6 ya. Kita teman-teman dituntut untuk memperbanyak skill atau kemampuan diri. Jadi kita harus multitasking, kita harus punya banyak skill dan kemampuan diri karena biar teman-teman ketika kerja jangan malas. Biar teman-teman tidak jadi orang yang malas. Ini saya sedikit cerita di kerjaan saya ya. Entah kenapa ya saya kadang kaget kalau tiba-tiba misalnya ketika kerja misalnya, coba kamu buat ini gitu. Terus tiba-tiba ada orang ngomong gini, oh maaf Pak, saya tidak tahu. Maaf Bu, saya tidak tahu. Gitu. Saya heran gitu. Maksudnya bukan menuntut teman-teman harus serba tahu, tetapi ya ada yang namanya proses belajar. Jadi sekarang sudah ini ya teman-teman, akses belajar ini sudah luas ya. Teman-teman sudah bisa akses internet, teman-teman sudah tahu yang namanya komputer, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi bagi saya, menurut saya, alasan tidak tahu itu bukan alasan lagi loh buat teman-teman sekarang, apalagi teman-teman milenial sekarang ya, sudah tidak bisa lagi punya alasan yaitu saya tidak tahu itu. Yang lucunya waktu itu saya kerja, kebetulan ada rekan kerja saya, teman kerja saya, sekarang sudah ini ya sudah resign ya sudah keluar gitu. Waktu itu dia baru lulus kuliah dan saya ingat sekali atasan kita tuh minta waktu itu bikin PowerPoint. Jadi kita akan dia pengen pemaparan jadi dia minta kita membuat PowerPoint dan itu kata yang pertama dikeluarkan oleh teman saya adalah maaf Pak saya tidak tahu. Di situ saya kaget loh. Kamu selama ini jadi mahasiswa ngapain aja? Masa PowerPoint aja nggak tahu gitu. Nah, entah saya tidak tahu apakah memang benar-benar dia tidak tahu atau memang karena orangnya malas gitu. Jadi malas bikin PowerPoint gitu. Nah, saya pengennya teman-teman jangan seperti itu ya. Sudah teman-teman milenial sekarang, ayo berubah gitu. Jangan seperti orang-orang, jangan jadi orang-orang seperti itu ya. Yang selalu menjadikan alasan ketidaktahuan itu sebagai alasan utama teman-teman untuk bekerja. Jangan ya, makanya saya menyarankan teman-teman sejak sekarang, sejak mahasiswa itu teman-teman harus belajar multitasking, harus punya banyak kemampuan diri, punya banyak skill gitu. Jadi justru saya dulu kuliah tuh pertama kita tuh sempat ngeluh. Jadi saya kebetulan kuliahnya di teknik. Teknik itu waktu itu kita kuliahnya memang terkenalnya keras ya teman-teman. Istilahnya kerasnya itu bukan kekerasannya, tetapi memang kerasnya dalam hal kita tuh dituntut bekerja bekerja di bawah tekanan gitu. Jadi dari situ bayangkan ada kita punya 5 mata kuliah dan 5 dosennya itu memberikan tugas esai dan harus dikumpulkan dalam satu waktu. Pasti kita sebagai mahasiswa itu kita ngeluh, ini kapan selesainya gitu. Kita sampai sedih gitu. Ini gimana caranya saya mau menyelesaikan tugas itu. Tetapi justru disitulah saya belajar bahwa jadi ini sih manfaatnya kita harus multitasking gitu. Kita tuh harus berani mengambil resiko dan kita harus belajar mengatur waktu gitu. Jadi teman-teman harus belajar ini ya, menantang diri gitu. Nah, berbicara mengenai belajar menantang diri, ini nih yang penting teman-teman. Teman-teman mumpung masih muda, ayo perbanyak kompetisi gitu. Di luar sana banyak sekali kompetisi-kompetisi yang ada. Entah dalam hal ilmu pengetahuan ataupun kompetisi di luar dari pendidikan teman-teman gitu.
Kenapa saya menganjurkan teman-teman memperbanyak kompetisi? Ya ini, teman-teman harus belajar berada di bawah tekanan. Ini kenapa teman-teman sering sekali ketika teman-teman lihat di ini ya, di apa namanya, persyaratan rekrutmen pekerjaan itu selalu ada kata-kata mampu bekerja di bawah tekanan. Pasti sering baca seperti itu. Itu kenapa sih ada kata-kata mampu bekerja di bawah tekanan? Bukan berarti teman-teman nanti akan ditekan-tekan oleh atasan gitu. Kamu nggak boleh makan, kamu nggak boleh ini, nggak seperti itu gitu. Tekanan yang dimaksud biasanya di dunia kerja adalah teman-teman ada situasi dan kondisi yang membuat teman-teman itu sampai bingung, pusing. Ada hal pekerjaan, kemudian ada masalah keluarga, belum lagi ada masalah pribadi. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan membuat teman-teman berada di bawah tekanan. Gitu. Sebagai contoh, misalnya sering gitu di soal-soal CPNS ya teman-teman, itu kadang kan ditanyain, jika kamu ditugaskan oleh atasan untuk menyelesaikan pekerjaan, kemudian tiba-tiba orang tua Anda sakit, apa yang akan kamu lakukan? Dan biasanya skor yang tertinggi itu adalah kamu tetap menyelesaikan pekerjaan, kemudian habis itu kamu mengurus orang tuamu yang sakit. Kenapa itu menjadi nilai tertinggi teman-teman? Karena di situ teman-teman dituntut untuk komitmen dengan pekerjaan, dan itu teman-teman harus menyesuaikan dengan berbagai kondisi yang akan teman-teman hadapi di dunia kerja nanti gitu. Jadi teman-teman dari sekarang harus belajar itu berada di situasi atau di bawah tekanan gitu. Jangan mau hidupnya enak terus ya. Jadi makanya saya cara mempermudah teman-teman untuk belajar berada di bawah tekanan bukan adalah membuat hidup teman-teman susah gitu. Tidak seperti itu, tetapi salah satu cara yang saya anjurkan yang sangat tepat adalah itu teman-teman memperbanyak kompetisi gitu. Jadi misalnya teman-teman ikut karya ilmiah gitu, atau teman-teman ikut apa yang namanya ya, kompetisi-kompetisi di lingkungan kampus, ataupun hal-hal yang di luar dari background ilmu teman-teman. Jadi seperti yang pertukaran pemuda, kemudian ada tourism ambassador gitu, jadi duta-dutaan apa gitu, kemudian ada duta kampus, duta pemuda. Nah, ini teman-teman penting buat teman-teman untuk meningkatkan kualitas diri teman-teman gitu. Jadi mungkin ini ya, teman-teman jangan sampai merasa bahwa saya ingin melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jangan seperti itu, teman-teman. Memang pengakuan orang lain adalah sebuah penghargaan buat diri kita, oke. Tetapi yang harus teman-teman sadari adalah kebanggaan itu adalah teman-teman yang rasa gitu. Teman-teman yang merasakan sendiri sebuah kebanggaan itu. Jangan perlu menunggu teman-teman harus membutuhkan pengakuan dari orang lain, tidak seperti itu gitu. Makanya dengan manfaat dengan adanya kompetisi-kompetisi ini, teman-teman yang akan merasakan kebanggaan gitu. Dengan teman-teman istilahnya meningkatkan kualitas diri teman-teman, meningkatkan skill teman-teman, meningkatkan kemampuan diri, memang itu tidak akan dilihat oleh orang lain gitu. Tetapi yang akan merasakannya itu adalah teman-teman sendiri. Kebanggaan itu akan dirasakan oleh teman-teman sendiri gitu. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman mengharapkan penghargaan dari orang lain, pendapat orang lain itu akan berbeda-beda gitu. Teman-teman akan rugi atau akan habis waktunya hanya untuk mengejar pengakuan dari orang lain gitu. Jadi yang harus teman-teman kejar adalah kebanggaan diri sendiri gitu. Jadi itulah kenapa saya di sini menambahkan perbanyak kompetisi gitu. Jadi itu sih beberapa poin penting yang menurut saya yang harus teman-teman lakukan atau persiapkan untuk mempersiapkan diri di dunia kerja nanti. Jadi perannya teman-teman itu, peran teman-teman sebagai pemuda itu tidak hanya menunggu teman-teman saat kerja, oh nanti saat saya kerja di pemerintahan, saya kerja di swasta, baru akan saya lakukan. Tidak ya,
tetapi sudah bisa dipersiapkan dari sekarang. Dari waktu ini juga, dari detik ini juga gitu. Saya harus mau ngapain sih ini untuk mempersiapkan diri saya, untuk meningkatkan kualitas saya gitu. Jadi saya harap teman-teman yang di sini, milenials di sini adalah orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang akan lebih bagus dari generasi-generasi yang sudah ada gitu. Jadi ayo jadi perubahan buat pemerintah kita, perubahan buat lingkup kerja kita gitu, dengan memperbaiki kemampuan dan kualitas diri, dengan meningkatkan kapasitas diri teman-teman sebagai seorang pemuda itu. Kayaknya itu aja ya. Nah, ini sih terakhir pesan buat teman-teman ya. Ini sebenarnya pesan yang sangat umum ya. Life begins at the end of your comfort zone gitu. Jadi teman-teman ayo keluar dari zona nyaman kalian. Kalian harus meningkatkan kemampuan kalian, meningkatkan skill kalian gitu. Jangan stuck di zona nyaman kalian ya. Kalian harus keluar dari zona kalian, kemudian kalian harus meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kapasitas diri, kemudian melakukan inovasi-inovasi dan terobosan, sehingga ketika di dunia kerja, teman-teman akan semakin siap dan tidak akan menjadi generasi penerus orang-orang yang malas untuk berinovasi. Gitu. Karena kedepannya kita selalu akan dituntut untuk terus berinovasi. Oke ya teman-teman, itu aja ya dari saya. Kayaknya mohon maaf terlalu lama ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman resapi dan insya Allah bisa berguna buat semuanya. Jadi apa ya? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman terapkan. Bahkan saya berharap teman-teman bisa melakukan hal yang lebih dari yang apa yang saya sampaikan ini ke depannya. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, silakan. Terima kasih teman-teman. Oke. Ini ada sesi tanya jawab atau Diskusi ada ya? Saya juga Kak belum tahu ya, Ikram? saya serahkan ke Ya. Kak Ikram, halo? Ya, kayaknya sinyalnya Kak Ikram ini, kebetulan kami ini, jadi Rebok, kami ini ada bersama saya didampingi oleh mentor. Jadi mentor ini kebetulan juga mahasiswa kami yang semester 7. Jadi kebetulan Kak Ikram ini lagi KKN. Nah, jadi insya Allah palingnya mungkin akhir-akhir bulan ini ya, teman-teman sih nanti kita akan join Kak Ikram selesai dia KKN di Gorut kalau tidak salah. Jadi kadang-kadang sinyalnya memang hilang-hilang. Jadi saya ambil alih mungkin ya. Ya, oke, baiklah kita akan membuka diskusi. Nah, seru sekali ya. Jadi sangat-sangat mewakili rasa penasaran teman-teman. Jadi mungkin yang saya jelaskan secara bertahap dan sedikit sekali ya tentang Gorontalo dan sudah dikuatkan dan ditambahkan sebanyak sekali oleh Pak Reza. Nah, ya karena memang beliau memang beliau sempat mengikuti kegiatan yang sudah beliau mumpuni ini dan bahkan mengenalkan Gorontalo keluar Pulau Sulawesi begitu. Jadi dan juga adalah sempat menjadi UTI juara runner up UTI seperti itu, yang tentunya sebagai seorang UTI atau sebagai ya dalam ajang tersebut itu kita harus mengetahui apa itu Gorontalo, bagaimana filosofi budaya pariwisata dan lebih ini ya pariwisata. Oke, silakan yang mau bertanya, disilahkan, boleh chat, boleh juga langsung aja nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang mau sharing-sharing, silakan. Atau ada yang merasa tidak setuju dengan paparan tadi, kayak apa? Oh Kak, saya sebenarnya lebih pengen fokus kuliah aja gitu. Bagi saya kuliah adalah hal yang paling utama gitu.
Terserah, silakan teman-teman mau sharing, dipersilakan. Ini yang hadir ada berapa orang ya? Dikit ya? Satu orang ya 17 ya kayaknya. Ya sebenarnya 20 orang, cuma 3 orang itu tidak apa namanya ada tapi tidak pernah ikut. Kurang tahu mungkin dari sistemnya membatalkan atau kayak gimana. Itu ini sudah ada yang mau bertanya ya? Silakan Novita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bu Laras, Bapak Reza. Saya manggilnya Bapak atau Kakak? Kakak aja, kakak. Kata Ibu Laras, disuruh manggil Bapak. Kakak aja deh. Kakak aja kalau saya kakak aja. Makanya saya begini ini Bapak, tapi masih muda, begitu. Jadi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Novita Tripujianti. Kebetulan saya dari Universitas Trunojoyo Madura dari semester 5. Dari apa ya Kak ya, dari materi yang sudah dijelaskan oleh Kakak, saya itu tadi sudah menulis, hanya saja tulisan saya kok jadi tidak jelas gitu ketika Kakak. Saya tergiur sekali Kak, jika gimana ya ada kawan-kawan atau bahkan Bapak atau Ibu dosen yang menceritakan tentang kepemimpinan, tentang prinsip hidup. Jadi teorinya tuh teori dari mata kuliahan ataupun apa ya, hal-hal yang mau disampaikan sebelumnya itu jadi amburadul karena emang kesukaan saya itu yang tentang Kakak terakhir jelaskan gitu loh Kak. Nah, biarkan nanti itu ya Kak ya, biarkan nanti berjalan seiring apa namanya saya menceritakan tentang apa yang Kakak jelaskan tadi terkait apa namanya ya, bukan prinsip ya Kak, lebih kepada kalau misalnya kuliah itu tadi yang tentang mahasiswa kupu-kupu, terus tentang multitasking, habis itu yang tadi terakhir kalimat yang mengatakan bahwa keluar dari zona nyamanmu gitu Kak. Nah, itu semua yang sudah Kakak paparkan itu yang terjadi dalam diri saya Kak gitu. Jadi jujur saja saya itu suka geram gitu. Jadi ini sharing saja ya Kak, Bu, sama teman-teman. Saya tuh suka geram gitu Kak, ketika ada yang bilang atau ada yang tadi Kakak udah ngasih contoh. Saya pernah ada di dunia pekerjaan gitu ya, ada di pekerjaan saya, ada juga atasan yang memerintahkan, kamu bisa nggak bikin PPT? Oh maaf saya nggak bisa gitu kan, Kakak bilang seperti itu, entah itu malas atau seperti apa, bahkan Kakak berpikir bahwa kuliahmu ini ket biyen lapo ae gitu kan bahasa Jawanya. Nah, jadi saya juga suka geram Kak, karena pada dasarnya itu setiap orang itu dikasih otak yang sebenarnya sama-sama kosong, tapi nggak ini loh Kak, nggak ada yang nggak bisa itu nggak ada, adanya itu nggak mau gitu loh. Jadi apa ya, ketika kita dituntut atau disuruh untuk melakukan sesuatu hal yang sebelumnya belum kita lakukan, itu tuh emang alangkah lebih baiknya kita harus coba. Dan Kakak tadi mengatakan bahwa ada yang namanya proses pembelajaran gitu kan. Nah, dari kita mencoba, dari kita terbentur terus gitu kan, jadi terbentuk. Nah, kalau menurut saya gimana ya Kak ya, terkadang kan pemikiran teman-teman atau mahasiswa itu kan berbeda-beda gitu lah, jangan kan mahasiswa semua orang lah, maksudnya dalam artian saya itu ingin memberikan khususnya ke teman-teman bahwa ayolah keluar dari zona nyamanmu gitu loh. Kita itu jangan mau dipermainkan oleh keadaan. Artinya seperti contoh dosen seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Jikalau memang misalnya nih mata kuliahan atau jadwal mata kuliah itu harusnya ada 2 nih Kak ya. Ada 2 hari Senin sama Selasa. Dosen tuh minta disatukan gitu Kak, dengan alasan yang misalnya hari Selasa itu beliau tidak mau karena memang kesibukan, contohnya
di hari Selasa itu masih ngurus anak, full banget ngurus anak karena sekolah ini itu lah. Itu kan itu memang tanggung jawab beliau begitu kan. Tapi kan beliau juga ada tanggung jawab untuk mengurusi mahasiswa yang memang nggak bisa stabil kalau misalnya dijadikan satu. Maksud saya tuh, ayolah berontak bareng-bareng, jadikan satu suara kalau misalnya kalian tidak setuju gitu. Nah, apa ya, kadang suka kalau misalnya mau mendahului omongan seperti itu, kepikiran kalau misalnya, apa sih kamu kok kok sok-sokan gini. Nah, jadi kayak banyak banget teman-teman yang mikirnya, halah ya udahlah ngikutin, toh juga kita bayar, dan juga kan udah jelas waktunya setiap hari ini lah. Tapi kan di sisi lain banyak banget yang banyak banget yang mahasiswa itu dirugikan. Misalnya ngemit itu kan nggak sampai 100 lebih, tapi karena disatukan jadi satu seperti itu, alhasil mereka teman-teman itu ada yang nggak bisa masuk, akhirnya kan nggak bisa untuk menerima materi dengan maksimal gitu Kak. Jadi kayak ayolah satu suara untuk berontak, jadi kayak gitu Kak. Bukan untuk apa ya, berontaknya ini lebih ke jangan sampai terpecah ada dua suara gitu loh, satu suara yo gitu. Jadi saya berbicara seperti ini tuh suka ini loh Kak, senang dengan apa yang kakak sampaikan tadi yang di akhir-akhir pernyataan itu sih Kak. Itu dari pengalaman saya begitu Kak, Bu. Cukup sih Kak, begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing terkait teman-teman di kuliahan mungkin, atau seperti apa. Oh, ada tambahan lagi Kak. Tadi itu kan kalau nggak salah ada Teluk Tomini sama apa ya Kak, tadi di peta itu yang Kakak sudah beri slide-nya itu ya Kak. Nah, itu yang di Teluk Tomini sama yang di satunya tuh bisa terpisah begitu tuh Kak. Nah, itu apa ya, bagian Teluk Tomini itu bagian yang ini, terus bagian yang Abang itu ini gitu. Nah, itu tuh dilihat dari mananya ya Kak? Maksudnya udah ini kawasan Teluk Tomini ya, atau ada daerah-daerah tertentu yang memecahkan atau yang seperti apa gitu Kak? Yang ini ya, yang mengenai pariwisata ini ya. Iya. Oke. Iya, jadi yang saya jelaskan ini, jadi teman-teman, pariwisata Gorontalo ini, saya menjelaskannya, saya membagi berdasarkan administrasi bagian utara dan selatan gitu. Jadi saya bagi ini karena punya karakteristik yang berbeda gitu. Jadi di bagian utara yaitu Laut Sulawesi, kemudian bagian selatan adalah Teluk Tomini. Hal yang paling membedakan adalah kalau teman-teman ibaratnya pengen lihat seperti di gambar ini ya, pemandangannya yang bagus, kemudian pasir putih, itu tuh teman-teman bagusnya adalah ke bagian utara, ke laut yang yaitu Laut Sulawesi gitu. Karena di situ memang terkenal banyak pulau-pulaunya, itu utamanya, kemudian pasir putihnya bagus, kemudian airnya juga jernih gitu. Dan lautannya itu tidak terlalu dalam gitu, dangkal gitu. Nah, bedanya di selatan adalah teman-teman di selatan kalau mau mencari pemandangan yang seperti ini itu tidak akan teman-teman temukan. Kenapa? Karena di bagian selatan itu Teluk Tomini. Nah, Teluk Tomini ini teman-teman itu lebih banyak adalah karang-karang gitu. Dan istilahnya bentuk morfologinya Gorontalo itu teman-teman kalau di bagian selatan itu dia langsung istilahnya daratan, kemudian langsung palung gitu. Palung dalam gitu. Jadi tidak akan menemui perairan dangkal seluas yang ada di bagian utara gitu. Makanya kenapa di bagian selatan itu tidak ada pantai-pantai yang pasir putih gitu. Kecuali mungkin di Pulau Cinta ini ya, karena memang Pulau Cinta ini dia dasarnya adalah pulau gitu. Dan memang bukan pulau pada umumnya, jadi seperti saya lupa ya istilahnya, pulau yang dia sebenarnya bukan situasional ya, jadi hanya pada saat air surut aja yang bagian kiri atas gitu ya, itu baru kelihatan pasir-pasir putihnya itu gitu.
Jadi hanya di bagian Pulau Cintanya ini yang memang pemandangannya juga bagus gitu. Tetapi intinya umumnya adalah di bagian selatan Gorontalo ini dia yang paling bagus adalah bawah lautnya gitu. Jadi kenapa di situ ada Taman Bawah Laut Olele, kemudian ada hiu paus itu. Jadi teman-teman yang pengen hobinya snorkeling, diving itu bagusnya ke bagian selatan Gorontalo. Jadi itu sih pembagian saya mengenai cerita singkat pembagian mengenai wisata yang ada di Gorontalo di bagian utara dan bagian selatan. Kemudian kan Oke. Ini ada pertanyaan yang di chat ya dari si Regita ya. Jadi Kak Reza, ini kan kita tuh kan ada tradisi walima Maulid Nabi di wisata Bubohu itu kan. Nah, mereka kan biasa bikin event di sana setiap Maulid Nabi. Nah, apakah masyarakat non-Muslim, maaf ya, ini pertanyaannya, apakah masyarakat non-Muslim bisa tinggal di sana? Karena ada contoh daerah lain atau wilayah lain itu, kadang ada kampung, kalau di kita tuh kayak kampung Cina atau kampung Cina atau yang khusus orang non-Muslim itu, tidak boleh orang Muslim tinggal di sana. Kira-kira menurut Pak Reza bagaimana? Kayaknya tidak apa-apa ya, kalau menurut saya. Oke, silakan. Selama ini sih yang saya tahu perayaan-perayaan keagamaan di luar dari ibadah ya, itu kan hanya perayaan ya. Selama ini sih boleh siapa saja mau datang gitu. Mau dia dari mau beragama Muslim ataupun yang non Muslim itu semua bisa datang dan bisa tinggal di daerah situ gitu. Jadi karena itu adalah sebuah perayaan ya, jadi bukan sebuah ritual keagamaan atau ritual ibadah gitu istilahnya. Jadi itu sebuah perayaan dan itu boleh disaksikan atau boleh diikuti oleh semua kalangan atau semua agama. Jadi tidak ada aturan bahwa orang non Muslim itu tidak boleh tinggal di desa itu, tidak ada kan ya? Tidak ada. Tidak ada di Gorontalo tuh tidak ada kayak gitu. Jadi di sini juga ada kompleks daerah mungkin Kota Lama itu banyak pengusaha Cina maupun Arab. Nah itu juga tidak ada yang kayak diskriminasi begitu, tidak ada jadi bebas ya. Oke, ada lagi kah? Si Regita ya. Memang di Gorontalo kan ada yang bisa lah disebut pecinan gitu. Jadi di daerah-daerah kelenteng itu kan. Nah itu memang tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke kelenteng ya, karena memang itu tempat ibadah ya, jadi tidak semua orang bisa masuk buat foto-foto di sana, tidak gitu. Kecuali kalau memang kalau ada perayaan Cap Gomeh itu kadang tuh kita bisa foto-foto di dalam gitu, bisa masuk di dalam, bisa foto-foto gitu, karena itu di luar dari ritual ibadah ya. Jadi sama aja sih menurut saya, mau semua agama apapun selama itu perayaan ya, bukan ritual keagamaan, ya sah-sah saja sih kita bisa hadir, bisa lihat. Iya betul. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mau sharing atau seperti Novita tadi ya. Jadi alhamdulillah saya senang gitu. Jadi banyak ini ya. Misalnya ternyata ada yang juga alhamdulillah sepemikiran gitu. Jadi aktif, tidak hanya di kuliahan tapi di luar gitu. Jadi dia belajar untuk keluar dari zona nyaman gitu. Bagi saya itu sangat penting dan itu sangat berguna, dan itu saya rasakan selama saya kerja sampai saat ini. Oh ya, ini saya belum cerita juga ya. Jadi manfaat dari yang saya sampaikan tadi, yang saya rasakan adalah yaitu saya dapat pekerjaan tidak susah ya. Jadi saya tidak tes, tidak perlu ikut interview atau wawancara apa, dan pekerjaan saya ditawari gitu. Jadi setelah saya ikut itu namanya duta wisata, kemudian saya mewakili Provinsi Gorontalo di programnya Kemenpora itu 2016, kemudian 2017 akhirnya saya ditelepon oleh atasan langsung, oleh kepala dinas, kemudian saya diajak gitu untuk bergabung di kantor saya gitu. Bahkan waktu itu saya bilang, Pak gimana ya Pak, saya ini aktif orangnya, banyak kegiatan di luar, dan saya pasti akan banyak kegiatan di luar kegiatan kantor gitu. Seperti sekarang ini kan tidak ada related sama sekali dengan pekerjaan kantor gitu.
Dan alhamdulillah saya bersyukur saya punya atasan yang memang benar-benar open minded, dan memang dia bilang adalah ya selama itu tidak mengganggu jam kerja kamu ya silakan kamu lakukan gitu. Teman-teman bersyukurlah nanti kalau teman-teman punya pekerjaan yang sesuai dengan passion teman-teman ya, karena itu akan sangat bagus gitu. Passion dan pekerjaan itu bisa sejalan. Tetapi kalau kondisinya seperti saya ya, pekerjaan, passion dan skill itu berbeda-beda. Saya background pendidikannya adalah teknik perencanaan wilayah, kemudian passion saya adalah di coaching, di teaching, sharing gitu-gitu. Kemudian pekerjaan saya adalah di dinas perhubungan. Itu adalah 3 hal yang sangat berbeda jauh. Tetapi alhamdulillah semua bisa berjalan beriringan, bahkan saling melengkapi, saling membantu satu sama lain. Gitu. Jadi ya lakukan aja gitu, jangan ragu, semua bisa berjalan beriringan. Passion, pekerjaan, dan skill teman-teman berbeda, itu bisa kalian lakukan berjalan beriringan. Tidak perlu takut. Ya bersyukurlah kalau teman-teman berada di posisi bekerja sesuai dengan passion. Tapi ketika tidak, maka jadikan pekerjaan itu adalah bagian dari passion kalian. Oke. Oke. Ya, Alivia, silakan. Oke, terima kasih Pak Reza, terima kasih Bu Laras. Terima kasih sekali informasinya. Aduh, suaraku aman-aman ya? Oke. Iya, terima kasih banyak informasinya yang menyenangkan dan informatif sekali tentang pantai, dan aku suka pantai, dan di Bandung nggak ada pantai. Oh ya, aku orang Bandung, Pak. Dan itu luar biasa. Nah, terus tentang kepemimpinan, aku tertarik banget nih sama tadi yang kata Pak Reza, dan kebetulan aku juga anak yang suka kesana kesini, dan alhamdulillah 2 hari ini lagi nge-MC di acara tentang cari passion dan lain sebagainya gitu, Pak. Nah, terus ada satu hal yang ini menarik sih buat perhatianku ya. Jadi selama ini kan karena aku tuh suka banget ketemu sama orang gitu ya. Aku merasa cara yang paling benar untuk melatih diri adalah dengan berorganisasi, dengan bertemu teman, dengan sesuatu hal yang sifatnya banyakan gitu, banyakan komunal gitu. Nah, terus dari materi 2 hari ini ada satu hal yang menarik buat aku, kalau ternyata nggak semua orang tuh punya cara yang sama gitu. Jadi mungkin aku emang suka nih di organisasi, aku suka nge-MC, aku suka ngobrol, aku suka gini dan gitu. Mungkin ada teman-teman yang lebih sukanya nulis, ada yang lebih sukanya gambar, dan itu tuh sesuatu hal yang justru powerful, karena gini sih sederhananya, bayangkan kalau kita semua adalah seorang presiden gitu. Nanti nggak ada yang jadi pembisnis, nanti nggak ada yang jadi arsitek, nanti nggak ada yang jadi dokter, nggak ada yang jadi ini dan itu tuh sesuatu hal yang menarik, bahwa kita sering menuntut, ini kacamata, apa ya, cerminan buat diriku sendiri sih sebenarnya. Kita sering banget menuntut untuk orang dengan cara kita gitu, padahal setiap orang punya caranya masing-masing dan setiap orang punya color-nya masing-masing gitu. Dan itu hal yang menarik. Mungkin sharing sedikit sih Pak tentang itu. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, Alivia Dewi Prabandini ya. Iya benar sekali ya. Jadi tiap orang memang punya banyak caranya ya. Tiap orang punya karakteristik masing-masing, tiap orang punya cara sendiri masing-masing, dan ya saya berharap kalian tetap fokus atau tetap menempuh apa yang kalian geluti sekarang gitu. Kalian istilahnya, dan sharing saya hari ini pun bukan berarti teman-teman harus kemudian saya harus mengikuti jalur yang sama, tidak seperti itu gitu. Tapi saya hanya sharing, kita di sini sharing nilai-nilai yang istilahnya nilai-nilai yang sama demi satu tujuan yang sama gitu, yaitu utamanya adalah kita meningkatkan kemampuan diri kita sih gitu, meningkatkan kualitas diri kita, kapasitas, terutama kapasitas diri kita gitu. Jadi ketika lulus nanti kuliah itu kita siap gitu.
untuk di dunia kerja, dan kita bukan jadi orang yang sama dengan pendahulu-pendahulu kita gitu. Kita menjadi sesuatu hal yang baru gitu. Oke, terima kasih, tadi sudah 2 orang ya yang sharing-sharing. Ayo, siapa lagi yang teman-teman yang mau sharing lagi? Persilakan. Ya, silakan. Karena sebenarnya sampai jam 5, cuma ya jam 5 di sini ya. Tapi kalau memang teman-teman masih ada yang mau bertanya, boleh sih, tidak apa-apa. Semoga nggak ada kegiatan lain. Sebenarnya saya lupa tadi ya, ada satu poin yang ini ya, yang bagus juga sih yang perlu ditambahkan gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke ada program pemerintah sih. Jadi pendewasaan usia pernikahan. Jadi kadang tuh kita sering ada di jalur yang ini ya, di jalur orang-orang, istilahnya kita tuh hidup tuh mengikuti arus orang lain gitu. Jadi kadang berpikirnya, oh saya kuliah, setelah saya lulus ya langsung nikah gitu. Jadi ya teman-teman jangan ini ya, jangan terlalu berfokus pada hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi jangan melaksanakan apa yang sesuai tuntutan orang lain gitu. Lakukan apa yang sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Itu sih poin terakhir yang sebenarnya ingin saya tambahkan, cuman tidak sempat saya tambahkan. Pendewasaan usia pernikahan gitu. Itu penting ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti untuk menikah sudah benar-benar siap ya. Jangan menikah hanya karena demi konten ya. Pengen menghiasi konten sosial medianya dengan hal-hal yang romantisme gitu. Karena menikah itu bukan hanya soal konten, guys. Ya betul. Jadi mungkin kalau mungkin perkembangan zaman sekarang ini kayaknya beda dengan zaman dulu ya, habis lulus langsung nikah. Nah, kecuali memang mungkin ada situasi tertentu, memang ada orang-orang yang memang memilih jalan itu tidak apa-apa. Tapi kalau kayak saya ini, saya nikah umur 28. Ya, karena memang sebenarnya saya dengan Kak Reza ini kita salah satu alumni, jadi sama-sama di Brawijaya, sama-sama satu SMA juga. Nah, pas di Brawijaya juga itu betul sekali ya, ketika saya itu sibuk, memang IPK saya naik, betul itu. Mungkin apa karena kita belajar soft skill-nya, terus kita bisa mengatur waktu, manajemen di situ kali ya. Terus habis itu pas saya kuliah itu sedikit pengalaman juga ya Kak Reza. Kenapa saya menemukan passion jadi dosen? Saya itu sebenarnya tidak ada pemikiran saya tuh saya cuma mau lulus SMA kerja, dapat uang. Saya tuh tidak berpikir saya mau kuliah atau mau jadi dosen atau apalah. Namun ternyata pas saya di kampus, saya menjelajahi ya HMJ, organisasi-organisasi gitu. Lama-lama saya setelah semester 3 kalau nggak salah itu sudah tersadar, saya juga jadi asisten dosen gitu sama kayak Kak Riza juga. Dari situ saya menemukan passion saya, saya kayaknya mau jadi dosen deh kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau belum menemukan passionnya. Tuh. Gitu ya, mungkin ya. Ada lagi kah yang mau share? Boleh nambahin ya Ibu sama Kakak. Kalau boleh jujur, untuk sampai saat ini saya terkait passion ataupun apa ya yang dikatakan kenyamanan untuk melakukan apa yang saya kerjakan itu tuh masih labil gitu loh Kak. Seperti saya harus ngapain lagi ya untuk menemukan passion atau karakter yang yang benar-benar akurat di dalam diri saya gitu. Jadi sampai saat ini tuh saya masih berpikir, misalnya saya suka olahraga badminton, hari ini suka, mungkin sampai jangka waktu 3 bulan suka, besok lagi nggak suka. Terus berubah-ubah seperti itu, seperti masih labil begitu loh Kak. Jadi buat apa ya? Buat untuk misalnya juga suka seperti suka nyanyi atau enggak MC seperti Via tadi yang bilang, terus suka ngobrol seperti itu hal-hal yang yang menjadi kesukaan pada saat ini ataupun kemarin. Nah, itu tuh selalu berubah-ubah gitu Kak, masih labil. Nah, untuk bisa menemukan karakterku ada di mana ya? Passionku ada di mana ya? Nanti aku habis
kuliah ini ngapain ya? Itu masih bingung gitu loh, Kak. Jadi harus gimana gitu. Mungkin ada cara-cara tertentu atau hal-hal yang bisa disampaikan buat kita semua, Kak. Kalau dari saya sih ini ya, siapa, Novita ya. Kalau dari saya yaitu sebenarnya benar juga sih. Kadang kita akan menemukan passion seiring berjalannya waktu gitu. Tetapi kita bisa mempersiapkan passion kita, bisa tahu ya kita perlu banyak sosialisasi aja sih. Jadi kita lebih banyak sharing dengan orang lain. Kemudian yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah kita tuh harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan kita tuh di mana. Jadi saya waktu itu ingat saya belajar mencari passion itu sejak 2010 kayaknya semester 2 apa 3 gitu. Dan itu tiba-tiba itu karena apa? Karena saya ketika banyak sosialisasi gitu dengan orang lain, saya aktif di kegiatan kampus, di himpunan, kemudian organisasi dan komunitas. Dari situ tuh saya langsung berpikir, kayaknya saya passionnya, saya kenapa ya seneng gitu berbicara di depan orang gitu. Akhirnya saya berpikiran, berarti passion saya adalah hal-hal yang berbau dengan komunikasi. Kemudian seiring berjalannya waktu ketambahan lagi gitu, kok kayaknya enak ya ngajar gitu. Jadi saya punya passion berkaitan dengan coaching dan teaching gitu. Dan akhirnya itu semua terbentuk seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah, saran saya sih dari Novita, kamu harus pikir dulu ya sekarang kira-kira tuh bayangan kamu deh 5 tahun ke depan tuh kamu mau seperti apa gitu. Nah, memikirkan 5 tahun ke depan itu ya kamu harus menggali kira-kira kelebihan dan kekurangan kamu tuh sekarang apa gitu. Justru saya menemukan passion berdasarkan kekurangan saya gitu. Jadi saya merasa bahwa saya orangnya gugupan, saya tidak percaya diri. Itu dulu ya di semester awal gitu. Akhirnya saya dari situ belajar, kayaknya saya harus ini deh, belajar gimana caranya saya harus bisa berbicara dengan orang banyak, berbicara di depan umum. Akhirnya dari itu saya gimana caranya saya menghilangkan kekurangan saya. Bukan menghilangkan ya, maksudnya menjadikan kekurangan saya ini menjadi salah satu poin kelebihan gitu. Jadi akhirnya saya bergabung komunitas, bergabung organisasi, kemudian saya ikut berpikiran untuk berikut kompetisi, yaitu saya ingin mengubah kekurangan saya menjadi salah satu poin kelebihan gitu. Jadi dari situlah saya menemukan passion saya gitu, seiring berjalannya waktu gitu. Tidak ada kata terlambat untuk menemukan passion. Iya, Kak. Baik. Iya, oke. Adakah yang lain lagi yang mau di-share? Atau ada yang chat ya? Oh, nggak ada ya? udah tadi itu kayak. Ya. Ada lagi yang lain teman-teman? Ayo dong, saya pengen sharing-sharing. Oh ya, nanti kalau teman-teman lainnya pengen sharing di luar waktu ini silahkan. Saya sudah cantumkan sosial media saya, tapi kayak di awal deh. Ya, boleh mungkin PPT-nya di-share di mana? Di chat ya? Oh, di chat ya? Ya, boleh, Kak. Yang cowok-cowok, Cowok-cowok di manakah? Kayaknya ada juga beberapa mahasiswa kita ini yang kalau tidak salah kayak Mapala gitu ya? Iya, tidak ada yang salah dengan Mapala. Ya. Asal Mapalanya jangan mahasiswa paling lama ya. Ya, saya tuh kemarin di biodatanya. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi kah? Ada lagi teman-teman?
Nih Kak Laras nih Ya, mahasiswa ini dari mana saja ya yang oh ya, ikut program ini? ada yang dari Madura, terus ada yang kampus Madura ya, kampus iya. Telkom ya Alfia ya. Bandung, terus Bandung, terus Sumatera, terus Cirebon, ada Tio, oh ya ada Tio, terus si Derry juga dari kampus ini ya di Madura, terus kayaknya itu ya. Dan mana lagi ya, Universitas Sriwijaya itu, ya bagus sih programnya. ya jadi ini programnya itu mereka tuh program baru ya, jadi di semester ini sebenarnya sudah semester kedua kalau tidak salah, namun yang modul Nusantara ini masih angkatan 1, jadi mereka bebas untuk mengambil mata kuliah di luar dari prodinya, khusus modul Nusantara. Tapi ada juga mata kuliah yang yang dipilih yang mirip, yang bisa diambil di kampus lain. Kayak misalnya kalau saya kan jurusan agribisnis ya, jadi ada mata kuliah di agribisnis yang diambil oleh mahasiswa dari luar, begitu kampus Merdeka. Jadi di apa namanya itu KRS-nya dicari kemiripan mata kuliah yang sesuai dengan bidang. Dan namun yang modul Nusantara ini sebenarnya ini luringnya bukan daring, namun ya karena kondisi pandemi ya jadilah kita daring. Semoga kebijakannya bisa berubah sesuai dengan kondisi PPKM dan sesuai dengan kebijakan kampus. Apabila memang memungkinkan mereka bisa luring di kalau nggak salah di bulan Oktober katanya sih, ya nanti kita tunggu saja. Oke, mungkin itu saja. Ya. Semoga luring, Ibu. Ya, amin. Kalau luring kan lebih enak ya, lebih mungkin apa namanya ya, kalian sama dengan jalan-jalan sambil belajar. Oke, sudah itu saja kalau memang sudah tidak ada. Terima kasih banyak Kak Reza Bokings atas kesempatannya dan waktunya juga. Kemarin juga sempat sakit, semoga semakin pulih dan teman-teman juga dijaga kesehatan. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Sebelum saya akhiri kita foto dulu. Iya, ini mana dong? Ayo aktifin Ayo kameranya. dibuka semua di Aksen dulu. Ya, oke. Sebentar. Oke, yang lain belum on cam ya. Ikram tidak apa-apa kalau ya. Akhirnya banyak nih yang muncul nih. Generasi daring ya. Dari Muzaki, Yongki, dan Nabila, dan Manda, dan Widya, ya. Widya, Ikram, Kak Ikram, Desi, dan Manda. Oke. Jadi kalau di Gorontalo ini sudah mau malam ya, jadi sudah agak gelap. Baiklah, 1, 2, 3. Lagi ya, tunggu tahan. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan kesempatannya juga Kak Reza. Selamat menjalani aktivitasnya. Sampai jumpa. Oke, saya akhir ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mbak Reza, terima kasih Bu Laras. Sama-sama. Ayah.